Oke, baik, distribusi binomial sudah tahu ya, jadi itu kejadian antara sukses dan gagal, cuman perlakuannya diulang-ulang gitu ya. Jadi perlulah ada pengulangan sampai N kali. Ketika kita menemukan kejadian yang seperti itu, maka itu disebut dengan distribusinya binomial. Ya, ini kemarin sudah kita eksplorasi sampai ke apa? Mencari nilai ekspektasi dari mu-nya sama sigmanya ya. Kemudian contohnya juga sudah kita bahas. Ini kita bahas tentang tes PCR COVID-19 kemarin yang kita bahas ya kajiannya. Nanti bisa kita lanjutin lagi kasusnya. Nah, yang negatif binomial atau binomial negatif, ini bagaimana dengan ini? Masih ada kebingungan nggak atau ada perlu kita ulang kembali nih ya? Halo? Jelas nggak suara saya? Rame ya? Nggak apa-apa lah. Posisinya lagi nggak pakai headset, makanya agak sedikit repot. Headset di mana? Masih dibeli di Shopee, headsetnya belum nyampe. Iya, ini lama kali nih. Oh, Lazada. Ini nggak nyampe-nyampe Lazadanya ini. Oke, ya bismillah aja, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik suara saya. Baik, distribusi negatif binomial atau binomial negatif itu ada kaitannya dengan distribusi binomial. Kejadiannya adalah di sana, cuman beda di pernyataannya gitu ya. Jadi pernyataan variabel X-nya yang berbeda. Yang mana itu? Jadi kalau secara umum distribusi binomial itu dengan peubah acaknya yang menyatakan bahwa banyaknya percobaan gagal sebelum sukses yang ke R gitu ya. Banyaknya percobaan gagal sebelum sukses yang ke R. Jadi negatifnya itu adalah gagalnya. Kalau binomial itu kan banyaknya ya bisa gagal bisa negatif, cuman kan dia kan dilakukan sebanyak n kali, kemudian ditanyakan variabelnya berapa banyak yang sukses dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk binomial negatif itu kebalikannya, jadi selalu yang ditanyakan adalah gagalnya gitu ya, yang sebagai inverse dari pernyataan binomial itu. Makanya di sini total percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan pertanyaan peubah acak itu adalah X ditambah R. Karena R-nya kan menyatakan sukses ke R gitu ya. Jadi sukses yang kesekian kalinya. Nah, dan di sini sudah kita buat ilustrasinya ya. Kalau X-nya itu 0 dan kita ambil R-nya itu 3, artinya ketika sukses yang ketiga gitu ya. Berarti kalau X-nya 0 artinya ya percobaan 1 sampai ketiga itu sukses semuanya gitu. Nah, ketika X-nya 1 artinya percobaannya adalah 4. Nah, maksudnya gimana 4 itu? Berarti kan dari 4 itu ada 1 yang gagal dan ada 3 yang sukses. Dan sukses yang ketiga itu adalah bagian akhir gitu, yang di sini nih. Ini kenapa nggak merah? Kemana harus saya merah-merahin ini ya. Nah, ini sukses yang terakhir ini harus sukses. Artinya percobaan yang keempatnya harus sukses. Karena percobaan yang keempatnya ini menunjukkan sukses yang ketiga. Nah, sukses yang pertama dan keduanya ya bebas, bisa percobaan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah ketika X-nya sama dengan 2, itu artinya mananya adalah banyaknya percobaan gagal, yaitu 2 kali percobaan gagal setelah sukses yang ketiga. Setelah sukses yang ketiga, artinya karena yang gagal ada 2, suksesnya yang ketiga, berarti percobaannya sebanyak 5 kali. Dan percobaan yang kelima itu adalah sukses yang ketiga, gitu maknanya. Nah, percobaan kelimanya ini adalah sukses yang ketiga. Nah, berarti sebelumnya itu disitulah dia gagalnya yang 2 kali dan di situ suksesnya 2
kali. Nah, itu yang harus kita menjadi perhatian. Seperti apa distribusinya? Nah, ini kan random ini yang 4 percobaan awal ini. Bisa gagal-gagal, sukses-sukses. Bisa gagal, sukses, gagal, sukses. Bisa sukses, gagal, sukses, gagal. Yang penting yang terakhir harus sukses yang ketiga, gitu kan. Nah, oleh karena itu, untuk mencari ada berapa banyak kejadiannya, itu berarti kita cukup fokus yang 4 percobaan pertama. Berarti untuk mencari ada berapa banyak kemungkinan kejadiannya, ya berarti kombinasi 4 tempat dipilih 2 yang gagal gitu. Jadi artinya kan saya memilih memilih 2 dari 4 posisi yang ada gitu kan. Nah, ini adalah kombinasi 4-2. Dan 4-nya itu berasal dari mana? 2 gagal ditambah 3 sukses dikurangin 1. Kurangin 1-nya itu yang mana maknanya? Kurang 1-nya itu adalah percobaan yang kelimanya, nggak dihitung. Karena percobaan kelima kan udah pasti di situ terjadi sukses gitu, udah pasti. Maka enggak. Nah, ilustrasi selanjutnya. Kalau X-nya sama dengan 3, apa maknanya? Berarti di sini kan banyaknya 3 kali percobaan gagal sebelum sukses yang ketiga. Berarti di situ kan percobaannya ada 6. Dengan percobaan yang ke-6 itu adalah sukses, dan itu sukses yang ketiga kalinya gitu. Yang ketiga, sukses yang ketiga. Ini baru berapa 5 ya? Kurang 1 berarti. Nah, hai pulang. Ya hati-hati. Nah, ini bagaimana? Ya sama polanya tadi. Berarti kan yang ketiga, yang ke-6 ini udah sukses. Berarti kan ada 5 percobaan sebelumnya di situ, gagalnya 3, suksesnya 2 kali. Kemungkinannya apa? Ya banyak sekali. Berarti kan dari 5 percobaan ini, kita memposisikan 3 gagal. Berarti kan kombinasi 5, 3. 5-nya itu berasal dari 3 tambah 3 kurang 1, karena 1 yang ke-6 ini nggak dihitung gitu ya, kombinasi itu. Dan seterusnya, berarti banyaknya percobaan gagal ini distribusinya adalah diskrit, tapi diskrit yang tak hingga banyaknya. Karena X-nya ya bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Banyak sekali nilainya. Dia di sini X-nya adalah distribusinya diskrit dan tak hingga, ya, bukan yang berhingga. Gitu ya. Oke. Posisi orang yang masuk. Ada pertanyaan sampai di sini? Banyak. Banyak. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, di sini contohnya yang kemarin ini ya. Berdasarkan contoh 1 sebelumnya tentang tes PCR COVID-19. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan itu adalah berapa peluang jumlah hasil tes PCR COVID-19 negatif adalah 5 orang setelah diketahui hasil tes positif yang kedua. Nah, berarti positifnya yang kedua, suksesnya yang kedua. Positif itu berarti negatif ya maknanya. Ya udahlah, pokoknya gitu. Berarti kan berarti di sini kan hasilnya negatif ada 5. Berarti kan X-nya 5. P-nya adalah peluangnya. Di sebelumnya kan sudah diketahui peluangnya 0,98 dan R-nya adalah 2. Berarti distribusinya adalah negatif binomial ya. Jadi dia rumusnya tadi di sini kan sudah jelas ya. X ditambah R, X itu adalah baca X-nya, R-nya adalah sukses yang terakhir atau ke R-nya gitu ya. Itu dia. Kali peluang gagalnya itu dikali lagi dengan komplemennya. Nah, berarti di sini kombinasi 5 tambah 2 kurang 1 dengan 5. Ya kan? Terus peluang negatifnya adalah 0,98 dipangkatin 5. Dan ini sisanya, karena jumlah totalnya 5 tambah 2 kan 7. Berarti yang satu lagi 0,02 pangkat 2. Baru ketemunya ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan.
Nah, udah jam 5. Saya harus ini absen, pusing juga ini. Baru ngajar udah suruh absen. Udah sholat lah. Oke. Sholat lagi maksudnya Pak. Baik, selanjutnya adalah distribusi geometri. Apa itu geometri? Distribusi geometri ini ada kaitan dengan distribusi negatif binomial. Yang mana jumlah suksesnya itu adalah sama dengan 1. Artinya kalau tadi kan banyaknya peluang gagal setelah sukses yang ke R. Nah, kalau distribusi geometri banyaknya peluang gagal setelah sukses yang pertama kali. Jadi gagal terus sukses yang pertama kalinya itulah yang disebut dengan distribusi geometri. Nah, artinya rumusnya ya tidak jauh berbeda dengan distribusi binomial dengan diganti R-nya sama dengan 1 karena pertama kali kan. Nah, di sini berarti kombinasinya X ditambah 1 kurang 1 berarti tinggal kombinasi X dengan X dan itu sama dengan 1 ya. Nah, R-nya 1 berarti ini kan udah 1. Berarti yang ini udah nggak perlu lagi, yang ini udah 1 nilainya. Dan yang P pangkat 1 ya tinggal P dan dikali lagi dengan 1 kurang P pangkat X. Ini masih tetap berjalan. Begitu. Itu R-nya memang ketentuan 1, Pak. Iya, kan ini kasus. Jadi distribusi geometri itu kasus khusus distribusi binomial. Sebenarnya geometri itu adalah distribusinya binomial negatif atau negatif binomial juga. Cuman untuk kasus R sama dengan 1. Jadi ketika R-nya sama dengan 1, maka rumus fungsi yang di atas ini kan berubah. Begitu loh. Nah, begini ceritanya. Coba kita uraikan aja dia lagi. Nah, untuk R gitu ya. R sama dengan 1. Halo, Assalamualaikum. Ibu saya ngajar mau nitip. Salam. Ya, silakan Pak. Oh ya, sebentar ini ada telepon. Salam, ya Bu. Iya, ini baru mulai jelasin mahasiswa ini ngajar, lagi zooming ini. Selen gini. Ya, boleh nitip nggak? Aduh. Oh iya, jam berapa ini? Oh iya ya. Ya sudahlah, bismillah ntar dulu lah, mahasiswanya belum dikasih tugas, suruh kasih tugas aja habis ini. Iya, ini lagi zooming ini bareng-bareng sama mereka. Oke, makasih Bu. Yuk. Apa Ibu? Salah. Untuk R sama dengan 1. Oke, kita kembalikan ya. Ini ceritanya begini. Jadi negatif binomial itu diperoleh dari fungsi ini, negatif binomial. Ketika R-nya sama dengan 1, bisa kita turunkan di sini. Maka fungsi ini kan berubah ya. Ntar, kita terus aja biar tahu. Nah, untuk R sama dengan 1 ini, berarti ini kan 1 kurang 1 nih. Kemudian ini pangkat 1 kan. Nah, Iya, Pak. Nah, dari sini kan kita perolehnya menjadi kombinasi X dari X. Ya, X dari X ya 1 lah pasti nilainya. Kemudian P pangkat 1 ya P dikali 1 kurang P pangkat X. Kan ini dia. Nah, kombinasi X dari X ini kan 1 ini yang ini. Ya kan? Maka ini sama dengan tinggal P saja kan, P dikali 1 kurang kurang P pangkat X. Pangkat X. Nah, fungsi baru ini P dikali 1 kurang P pangkat X, inilah yang disebut dengan distribusi geometri. Itu dia. Ya, jadi distribusi geometri itu adalah pernyataan yang menyatakan berapa pertama kali banyaknya peluang gagal setelah pertama kali sukses.
Jadi banyaknya peluang gagal setelah pertama kali sukses itulah disebut dengan distribusi geometri. Ini pulpen kan? Itu ya. Nah, Kok tayo gini model ya? jadi Baru ingat. itu dia. Oke, nah dulu saya jelasin lagi ya. Nah, ini contohnya kemarin. Sebuah perusahaan shuttlecock diketahui dari 100 produksi terdapat satu produk yang rusak. Nah, dari 100 produksi terdapat satu produk yang rusak. Ini menyatakan apa ini? 100 produksi terdapat satu produk yang rusak. Berarti menyatakan peluang produk rusak dan produk nggak rusak kan? Berapa peluang produk yang rusak di sini? 1/100 kan itu dia. Jadi pernyataan ini juga mengatakan adalah nilai peluang kan dari 100 produksi terdapat satu produk yang rusak. Ini menyatakan sebuah nilai peluang, yaitu peluang produk shuttlecock itu rusak. Kan gitu dia. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap produk yang dihasilkan pabrik. Nah, pengujian itu dilakukan terhadap 5 produk. Jadi diambil 5 produk, kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang pemeriksaan yang kelima. Bukan 5 produk ya. Oh iya betul. Jadi artinya dia melakukan pengujian, diperiksalah itu shuttlecock-nya gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa peluang pemeriksaan yang kelima bahwa produk itu adalah rusak yang pertama kali. Berarti kan diambil 1 bagus, kedua bagus, ketiga bagus, keempat bagus, yang kelima baru rusak. Berapa peluangnya? Kalau kita ketahui bahwa peluang rusak itu 1/100 atau 0,01. Kan gitu dia. Nah, dari cerita di sini berarti kan kita tahu bahwa peluang shuttlecock rusak ya, ini shuttlecock nih ya. Shuttlecock rusak itu adalah 0,1 kan? 0,01 atau 1/100 itu peluang shuttlecock rusak ya. Kemudian karena yang kelima berarti banyaknya percobaan suksesnya berapa? Yang nggak rusaknya berapa itu berarti? 4 kali percobaan kan? Berarti di sini kan X sama dengan, berarti yang ditanyakan X sama dengan 4 gitu. Iya. Nah, oleh karena itu distribusinya adalah geometri kan itu dia. Di sini kan kita ketahui X itu berdistribusi geometri. Geometrinya adalah X dengan nilai peluangnya 0,01. Nah, tinggal masukkan ke rumus yang tadi. P-nya kan 0,01. Berarti P dikali 1 kurang P kan, pangkat 4 di sini. 0,01 dikali 1 kurang 0,01 pangkat 4. Atau 0,01 dikali 99 ya, 0,99 pangkat 4. Ketemunya ini. Nah, artinya apa? Itulah peluangnya. Jadi peluang terpilih pertama kali rusak yang apa nih? Pada gitu ya, pada percobaan kelima adalah gitu ya. Kalau menjawab harus ini ya. 96 gitu ya. Oke. Masih ada waktu sebentar. Ada pertanyaan sampai di sini untuk negatif binomial? Tidak ada ya? Nah, di eksplorasi lebih jauh ada yang namanya multinomial distribusi atau distribusi multinomial. Multi dari kata-katanya multi berarti banyak ya. Banyak. Apa yang dimaksud banyak di sini? Berarti kan di sini pernyataan pertamanya jika ada suatu percobaan menghasilkan output, artinya menghasilkan sebanyak keluaran yang mungkin atau menghasilkan kejadian yang mungkin. Jadi ada kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 sampai kejadian K.
untuk satu percobaan. Kan sering ya kita melakukan suatu eksperimen tapi ternyata hasilnya itu ada banyak kemungkinan, kan gitu bisa jadi ya. Nah, setiap kemungkinan itu memiliki peluangnya masing-masing, yaitu P1, P2, P3, dan PK. Karena semua kejadian ini terjadi dalam satu kali percobaan, maka peluang dari semuanya ini nanti pasti syaratnya harus sama dengan satu jumlah peluangnya, kan gitu dia. Karena ini terangkum dalam satu kejadian. Nah, baru kita misalkan setiap kejadian-kejadian E1 dan E sampai EK ini kita buat pembacanya, yaitu X1, X2 sampai XK. Nah, apa itu? Ini adalah yang yaitu peubah acak yang menyatakan banyaknya muncul kejadian E1, E2, EK dalam N kali percobaan. Artinya apa? Yang tadi percobaan ini, satu percobaan menghasilkan kejadian E1 sampai EK ini, dilakukan percobaannya bukan sekali, tapi berulang-ulang. Sekali percobaan aja kejadiannya banyak kan yang muncul. Nah, terus dilakukan sampai berulang-ulang. Tapi setiap percobaan itu independen. Nah, kalau ada kejadian yang seperti ini, maka ini disebut dengan distribusi fungsi multinomial. Atau di simbolnya K ini dia, XK. Jadi nulisnya bukan X saja, tapi X1, X2, sampai XK mengikuti distribusi tanda ini tuh ya, kayak tanda hingga itu ya. Distribusi multinomial N adalah banyaknya percobaan, baru peluangnya P1 sampai PK tadi. Dan itu sama dengan ini, atau fungsinya ditulis seperti ini, bukan fx saja, tapi ini f multinomial. Jadi ini sudah fx1, x2 sampai xk. Akan sama dengan ini bacanya apa? Kombinasi juga ya, kombinasi multinomial ya, n dengan x1, x2 sampai xk. Dikali peluang masing-masing dipangkatkan dengan x-nya masing-masing. Kan x ini dari peubah acaknya itu. Begitu ya. Dengan syarat karena ini dalam satu percobaan, maka xi ini harus jumlahnya sama dengan n karena percobaannya dalam n kali kan. Jadi x-nya itu jumlahnya tetap harus sama dengan n, nggak boleh lebih dari n kan, nggak mungkin. Terus jumlah peluangnya sigma p ini kan jumlah peluangnya harus sama dengan 1. Dan ini permutasi apa kalau di sekolah namanya apa ini ya? Permutasi berulang ya? Siklis, bukan. Siklis. Permutasi yang sama dengan unsur yang sama. Iya kan ya? Permutasi berulang kan? Iya, Pak. Jadi kalau permutasi berulang itu dia kan ini ya, n faktorial dibagi x1 faktorial dikali x faktorial dan seterusnya. Ini simbolnya ya. Jadi ini simbolnya. Sama seperti kombinasi, tapi yang di bawahnya ada beberapa karena dia ada perulangan. Kalau di sekolah kan pakai contoh huruf pramuka, berapa permutasinya, kan gitu dia. Karena ada yang berulang. Ini dia. Kalau secara matematis kejadiannya itu seperti ini sebenarnya. Jadi terjadi secara bersamaan, tetapi ada banyak kejadian di dalamnya. Nah, kalau kita lihat yang perlu perhatikan bahwa setiap X-nya ini pasti dibentuknya binomial ya. Setiap X-nya itu binomial, antara sukses dan tidak. X1, X2-nya itu distribusinya binomial. Tapi ini terjadi secara bersamaan, kan itu dia. Karena sekali percobaannya itu menghasilkan kejadian yang banyak gitu ya. Oke. Paham sampai di sini? Yes, terima kasih. Belum lagi dijawab, Pak. Belum, Pak. Tapi lanjutkan aja lah, Pak. Biar cepat selesai kita. Aduh. Ini saya lagi dipusingkan di UMN ini. UMN punya regulasi baru. Jadi setiap pegawai dan fungsionaris itu harus jam pulangnya jam 5. Nah, UMN pakai regulasinya pakai ceklok. Tahu ceklok nggak? Yang cekrek gitu loh. Tahu, Pak. Nah, masih manual. Pakai jari kan? Nggak tahu sidik jarinya sudah nggak canggih, kurang canggih menurut dia. Jadi ceklok ini yang paling canggih gitu. Ya. Nah, jadi cekloknya itu dibatasi sampai 5:30. Kalau kita nggak diceklok, berarti kita dianggap nggak masuk hari ini.
gitu. Jadi ya satu hari kita nggak digaji lah, kasihan juga ya kan. Siram aja Pak ceklokannya Pak. Jadi berhubung karena masalah itu, ini dan kampus kita kan di depan. Lucunya lagi cekloknya itu harus di kampus belakang. Nah, kan keren kan? UMN memang canggih. Jadi cekloknya itu cuma satu. Iya, luar biasa. Jadi kita yang di depannya. Kenapa nggak tiap kampus dibikin satu mesin, Pak? Gimana? Maunya satu kampus lah. Maunya satu kampus satu mesin. Satu mesin gedung, postingnya. satu kampus. Ya kan benar, kita sekarang kan satu kampus satu mesin ini ditaruh di kampus. Iya, maksudnya satu gedung. Ini maksudnya kampus A, kampus B, kampus C gitu. Ya itulah UMN canggihnya ya kan. Kita nggak dikasih itu, jadi kita terpaksa harus lari ke belakang. Ini lagi posisi lagi ngajar, itu ngeselin juga, memang nggak jelas itu. Orang pulang malam-malam nggak boleh. Biar jadi, sehat Pak. Iya, berarti habis ini aku harus suruh pulang ini. Oke, enggak gitu ya. Jadi ya memang itu regulasinya, diikutin aja lah. Siapa yang memimpin itulah dia modelnya, kan itu dia. Diikutin aja, disenyumin aja. Kan bisa diatur Pak. Ya, jadi maksud saya begini. Overtime kayak mana Pak? Karena berkaitan dengan itu, jadi ini saya tinggal sebentar ceklok dulu ke belakang, nanti saya kembali lagi. Ini soal contoh nomor 5, silakan dikerjakan. Ya. Sudirman aja Pak, suruh gantikan. Oh ya, oke, nanti dilaporkan lagi ya. Yang menanggung jawab Pak Nurdiono. Nanti Pak Nurdiono suruh lapor ya. Nanti habis ini Pak Nurdiono jelasin jawaban contoh soal nomor 5. Oke, terima kasih. Jangan. Saya yakin Pak Nurdiono bisa. Ayo Pak No, semangat Pak No. Jadi saya izin sebentar ya. Ini tinggal 10 menit lagi soalnya. Takutnya udah ditutup. Oke? Iya Pak. Ya Pak. Tinggal dulu sebentar. Iya Pak, lanjut Pak. Lama pun nggak apa-apa Pak. Ngeri Pak. Pak Nurdiono. Ayo Pak No. Teach others. Yang dibilang Ida tadi, teach others. Ajar yang lain. Apa itu? Dari Pak No. Tahu aja nengok soalnya itu nggak tahu mau lari kemana. Ajarin lah Pak. Aku paham dari tadi Pak. Ora. Apalagi saya yang baru masuk. Iya. Halo, ini cerita apa nih? Baru masuk.